Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menguraikan tajwid sederhana di ayat 58 dan 59 dalam surat Yasin, tepatnya di halaman 444. Ya, kita lanjut saja. Pertama kita baca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Ya, pertama kita akan membahas salamun. Nah, ketika kita baca salamun dengan cara diwasolkan, artinya dilanjutkan sampai akhir, dilanjutkan sampai kalimat berikutnya, salamu, maka la ini menjadi mad tabi'i atau mad asli. Kenapa disebut mad tabi'i atau mad asli? Karena ada fathah bertemu alif. Nah, mungkin akan terlihat di sini loh. Alifnya mana? Yang ada hanya fathah berdiri, atau ada yang menyebutnya ini fathah panjang. Nah, sebenarnya di mushaf Utsmani ini alif kecil. Jadi panggilannya ini alif kecil ya. Ini disebutnya alif kecil, menandakan ada alif yang diganti atau dibuang sehingga disimbolkan dengan alif kecil seperti ini. Dan ini kalau di mushaf Utsmani nanti tetap ada fathahnya. Nah, kalau di tulisan lain jadi sebenarnya salamu ada alif seperti ini. Nah, jadi aslinya tulisannya ada alif seperti ini. Makanya kenapa disebut mad tabi'i fathah bertemu alif, karena fathah bertemu alif. Tapi kemudian penulisannya berubah kalau dalam Al-Quran menjadi seperti ini. Jadi sebenarnya salamu, lamu ada fathah bertemu alif. Alifnya yaitu yang diganti dengan alif kecil. Nah, fathah dan alif kecil akhirnya digabung menjadi satu. Kalau di Quran Indonesia kebanyakan fathahnya dibuang menjadi seperti ini saja. Nah, ini namanya mad tabi'i ya, bukan mad badal, karena sering ada yang mengira ini mad badal karena melihat ada fathah berdiri. Kemudian kalau dibaca waqaf, salam, maka namanya berubah, bukan mad tabi'i lagi, tapi menjadi mad arid lis-sukun. Jadi mad arid lis-sukun itu tidak harus berada di ujung ayat. Tapi ketika ada mad tabi'i bertemu huruf hidup kemudian diwaqafkan, maka dia menjadi mad arid lis-sukun. Ya, jadi kenapa salam? Tadi kan asalnya mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau 1 alif. 2 harokat itu 2 ketukan. Salamu, ya tergantung tempo bacaannya ya. Jadi kalau lambat maka 2 ketukannya juga jadi lambat. Salamu, ya. Kemudian kalau mad arid disukun paling pendek 2, paling panjang 6 ya. Salam. Nah, itu namanya berubah menjadi mad arid lis-sukun. Kenapa disebut mad arid lis-sukun? Karena ada huruf mad ya, tadi ya alif yang tadi kan sebenarnya ada huruf mad, ini alif. Karena sebenarnya ada huruf mad atau karena ada mad tabi'i bertemu huruf sukun yang baru. Sukun baru itu maksudnya asalnya kan huruf hidup, disukunkan karena waqaf. Salam. Nah, itu tadi ya. Kemudian kita praktekkan lagi menjadi diwasolkan. Wasol itu artinya disambungkan. Salamun,
salamun. Nah, ini ada hukum nun sukun dan tanwin, yaitu di sini ada tanwin ya, dhammah tanwin atau dhammatain bertemu huruf yang 15 yaitu huruf qaf. Nah, ini namanya ikhfa, yaitu ikhfa hakiki karena nanti akan ada ikhfa yang lain-lain. Nah, ini namanya ikhfa hakiki, bagian ab'ad. Jadi ikhfa hakiki itu dibagi 3, ada ikhfa aqrab, ada ikhfa awsat, ada ikhfa ab'ad. Nah, yang fokus saja di sini, kita fokus di sini karena tanwinnya bertemu huruf qaf, maka ini masuk kategori ikhfa ab'ad. Ab'ad itu artinya paling jauh. Apanya yang paling jauh? Yaitu letak hurufnya, yaitu qaf dari bunyi tanwin. Tanwin itu kan bunyinya seperti, maksudnya bunyinya itu yaitu nun mati. Tanwin itu kan bunyinya nun mati. Nah, makhraj nun kita rasakan ya, an, in, un. Nah, ada di situ ya, di ujung lidah, di langit-langit yang dekat dengan gigi. Itu salamun. Sedangkan qaf, an, maka jauh sekali, maka disebut ikhfa ab'ad. Dan cara mengucapkannya pun jauh dari bunyi nun, jadi menjadi ang, menjadi ng. Salamun, bukan salamun, bukan salamun, tapi salamun. Jadi langsung ke ang, mung, mung. Salamun, salamun. Ya gitu ya. Jadi ikhfa ab'ad, ikhfa hakiki ya. Ini namanya ikhfa hakiki bagian ab'ad. Salamun, lanjut ke qaw. Salamun qawlam, salamun qawlam. Qaw namanya lin, bukan madlin ya, tapi ini lin karena dibacanya wasol. Salamun qawlam, salamun qawlam. Jadi tidak salamun qawlam, qawlam, lin saja, tidak ada madnya, tidak panjang. Ya, yang saya uraikan di sini adalah tajwid atau bacaan Imam Asim riwayat Hafs. Nah, jadi saya tidak akan membahas imam-imam lain. Yang saya contohkan, yang saya bahas adalah bacaan Imam Asim riwayat Hafs. Qaw disebut lin karena ada fathah bertemu waw sukun. Salamun qawlam. Lah, lanjut ke lam. Lam ini masih seperti tadi ya, hukum nun mati dan tanwin, tapi ini bertemu huruf mim, namanya idgham bi gunnah. Idgham itu artinya meleburkan suara nun mati atau tanwin ke dalam huruf berikutnya. Nah, ini huruf berikutnya dalam mim, maka asalnya kan qaulan bunyi nun. Nah, dileburkan, dimasukkan ke dalam huruf berikutnya yaitu mim. Qaulam. Nah, idgham bi guna, bi artinya dengan atau serta, guna artinya dengung, maka harus ada dengungnya. Qaulamir. Nah, segitu ya. Salamun qaulam, salamun qaulam. Tadi ya, lin fathah bertemu waw sukun, kemudian sekarang idgham bi gunnah karena ada tanwin bertemu huruf idgham bi gunnah yaitu mim, bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah yaitu mim. Ulangi lagi, kenapa disebut idgham bi gunnah? Karena ada
fathah tanwin bertemu huruf salah satu huruf idgham bi gunnah yaitu mim. Selanjutnya mirrab. Mirrab ini masih di hukum nun mati dan tanwin. Sekarang yaitu ada nun mati bertemu salah satu huruf idgham bila gunnah yaitu ra. Mirrab. Mirrab. Kalau tadi mah idgham bi gunnah ya, idgham bi gunnah. Kalau ini idgham bila gunnah yaitu diidghamkan, dileburkan bunyi nun mati ke ro. Jadi nunnya sama sekali nggak dibaca, seolah-olah tidak ada, langsung ke huruf ro, dimasukkan ke huruf ro. Mirrab, mirrab, tapi jangan didengungkan. Makanya namanya idgham bila. Bila itu artinya dengan tidak alias tanpa guna. Mirrab nggak boleh, mirrab nggak boleh lama-lama, langsung jadi idgham saja. Mirrab, mirrab. Nah ini namanya sekali lagi idgham bila guna. Kenapa? Karena ada nun mati bertemu salah satu huruf idgham bila guna yaitu ro. Kemudian mirrabbir. Nah ini ro-nya ya, ro-nya di sini hukumnya tafkhim. Apa itu tafkhim? Artinya tebal. Kenapa? Karena ro-nya berharokat fathah. Jadi tidak boleh mirrabbi. Mirrabbi, kalau mirra berarti kan dibacanya tarqiq atau tipis. Karena harus tafkhim maka dibacanya mirrab. Mirra, ro ya, tidak ra. Kemudian rabbirra, rabbirra, birra namanya sama dengan ini idgham bila guna. Kenapa? Karena ada tanwin ya, kasroh tanwin atau kasrotain bertemu salah satu huruf idgham bila guna yaitu ro. Mirrabbir, mirrabbir rahim, mirrabbir rahim. Ro-nya sama kayak tadi hukumnya tafkhim karena ada fathah. Jadi ro-nya berharokat fathah. Ro-nya hukumnya tafkhim. Kemudian rohim, rohim. Nah ini sama kayak tadi. Karena diwakafkan namanya sama kayak salam ketika diwakafkan, yaitu mad arid lisukun. Karena ada huruf mad, mana huruf madnya yaitu ya, ya sukun, bertemu huruf yang asalnya hidup, kemudian sukun, disukunkan karena wakaf. Rohim ya, mad arid lisukun. Kenapa? Karena ada mad tabi'i atau karena ada huruf mad bertemu huruf hidup yang diwakafkan. Jadi sukunnya bertemu huruf sukun, sukunnya karena diwakafkan, bukan sukun asli. Nah tapi seandainya dibaca wasol dari ayat 58 kita wasolkan ke huruf ke ayat berikutnya, salamun qawlam mir rabbir rahimin wamtazul yawm, rahimin wamtazul yawm. Maka tadi yang asalnya kita sebut mad arid lisukun namanya menjadi mad tabi'i karena ada kasrah bertemu ya sukun dan tidak diwakafkan. Ya, jadi ini tetap mad tabi'i kalau diwasolkan atau disambungkan. Kemudian ayat berikutnya. Tadi kalau kita wasolkan ya. Tadi kalau kita wasolkan rohimiu, rohimiu, maka akan menjadi idgham bi gunnah karena ada tanwin bertemu salah satu huruf idgham bila gunnah yaitu waw. Jadi kalau waqaf rohim menjadi mad arid disukun, tapi kalau dilanjutkan maka akan terjadi miwam namanya idgham bi gunnah. Jadi kalau berhenti cara bacanya rohim, kalau wasol rohimiu. Nah jadi ada perbedaan ya. Kemudian selanjutnya yaitu wam. Ayat berikutnya wamtazul yauma, wamtazul yauma, wam. Nah
Di sini ada mim mati. Jadi ini, oh ya, ini ada alif, ya, ada fathah bertemu alif. Kalau tidak ada apa-apanya di sininya, nah kalau di sini kita tutup. Jadi kalau tidak bertemu huruf sukun, maka ini wa-nya menjadi mad tabi'i karena fathah bertemu alif. Tapi karena setelah huruf mad ada huruf sukun, maka huruf mad tabi'inya tidak dianggap. Nah, tadi ya, jadi wa itu tidak menjadi mad tabi'i karena setelah alif ada huruf mati, maka tidak boleh dipanjangkan, tidak boleh menjadi wam, tapi harus wamta. Nah, di sini ada mim mati, maka kita ini dihukum mim mati, ya. Jadi hukum tajwidnya ada di dalam hukum mim mati. Namanya, kita lihat setelah mim mati ada huruf apa? Adanya huruf ta. Nah, di hukum mim mati ada 3, ada izhar syafawi, ada ikhfa syafawi, ada idgham mimi. Kalau idgham mimi, mim mati bertemu mim. Kalau ikhfa syafawi, mim mati bertemu ba. Nah, sedangkan ini selain mim dan ba, maka semua huruf selain mim dan ba namanya izhar syafawi. Jadi kalau ada mim mati bertemu huruf selain ba dan mim, maka namanya izhar syafawi. Mimnya jelas dan cepat, tidak boleh dengung. Wamtazul, tidak boleh wamtazul. Nah, kemudian, jadi tadi ulangi, mim mati bertemu ta. Wamta namanya izhar syafawi karena ada mim mati bertemu huruf selain ba dan mim. Ya, lanjut. Ta, wamta namanya mad tabi'i atau mad asli karena ada fathah bertemu alif. Panjangnya 2 harokat atau 1 alif. Wamtazul yauma, zul yauma. Nah, di sini ada dhammah bertemu waw sukun. Tapi dikarenakan bertemu alif lam, bertemu huruf sukun lagi, ya, jadi setelah huruf mad bertemu huruf sukun, maka mad tabi'inya tidak berlaku alias diabaikan, seolah-olah di sini tidak ada huruf mad. Ya, jadi tidak boleh wamtazul, tapi menjadi pendek. Wamtazul zul yaw. Nah, perhatikan di sini ada alif lam bertemu ya. Nah, ini kalau bertemu alif lam, ya, ada alif ada lam berdampingan seperti ini, maka langsung kita akan membahas hukum alif lam. Tinggal kita lihat setelah alif lam ini hurufnya apa. Nah, yang paling mudah membedakan apakah bertasydid atau tidak. Kalau tidak bertasydid berarti namanya alif lam qamariyah. Kalau ada tasydidnya setelah alif lam, maka namanya alif lam syamsiyah. Nah, coba kita lihat setelah alif lam ada tasydidnya atau tidak di sini. Nah, ini tidak ada, maka bisa disimpulkan ini adalah alif lam qamariyah. Nah, kalau ditanya kenapa disebut alif lam qamariyah, karena ada alif lam bertemu salah satu huruf qamariyah yaitu ya. Nah, kenapa para ulama memberi nama alif lam qamariyah, kenapa tidak dengan nama-nama lain? Jadi para ulama mengibaratkan alif lam ini seperti bintang. Jadi alif lam ini ibaratkan bintang dan huruf setelahnya diibaratkan bulan. Jadi seperti yang kita ketahui, di malam hari bintang akan tetap terlihat dengan sangat jelas sekali walaupun bulan sudah muncul, walaupun ada bulan. Jadi walaupun ada bulan, alif lam tetap terlihat. Maka seperti itulah hukum al-qamariyah atau alif lam qamariyah.
bacaan atau tulisan alif lamnya tetap dibaca, terdengar jelas, walaupun setelah itu ada huruf berikutnya yaitu huruf qamariyah. Maka cara baca alif lam qamariyah yaitu alif lamnya diizharkan, dijelaskan. Wamtazul yauma, wamtazul yauma. Sekarang yau ada fathah bertemu waw sukun, namanya yau ya, tadi yau namanya lin karena ada fathah bertemu waw sukun dan diwasolkan. Kemudian dari sini langsung kita wamtazul yauma ayyuhal. Sekarang kita fokus di potongan ayat berikutnya. Ayyuhal. Kalau misalnya ini dibaca waqaf ya begini, misalnya berhenti di ayyuha, maka ini menjadi mad tabi'i, bacanya jadi panjang. Ayyuha, ayyuha. Nah, dikarenakan setelah mad tabi'i ada huruf sukun, maka mad tabi'inya menjadi hilang, tidak dibaca panjang. Jadinya ayyuhal mujid, tidak boleh ayyuhal mujid, nah nggak boleh ayyuhal mujid. Nah sekarang ketemu lagi ada alif dan lam, alif lam sama seperti yang tadi ya, karena alif lamnya dibaca jelas ayyuhal, dan setelah alif lamnya juga kita lihat tidak ada tanda tasydid, maka ini bisa dipastikan namanya alif lam qamariyah. Kenapa disebut alif lam qamariyah? Karena ada alif lam bertemu salah satu huruf qamariyah yaitu mim ya. Jadi huruf qamariyah dan huruf syamsiyah itu sama jumlahnya 14 ya masing-masing. Nah ini tadi sudah dibahas kenapa para ulama memberi namanya dengan al-qamariyah. Alif lamnya diibaratkan sebagai bintang dan huruf setelahnya diibaratkan seperti bulan. Jadi ketika malam hari bintang tetap terlihat jelas walaupun bulan sudah muncul ya. Ayyuhal. Nah ini cara bacanya izhar, makanya ada yang menyebut izhar qamari. Ayyuhal ayyuhal mujrimun. Ini namanya qalqalah sugro. Jadi qalqalah ini bagian yang sugro. Sugro itu artinya kecil. Kenapa ini qalqalah sugro? Kenapa kecil? Karena ada huruf qalqalah yang mati di tengah-tengah kata atau kalimat. Mujrimun, ayyuhal mujrimun, tidak tidak. Ayyuhal mujrimun ya. Kemudian ri-nya ini hukumnya tarqiq, artinya tipis. Kenapa tipis? Karena ro-nya berharokat kasroh. Kemudian mun, ini kita baca madaridul sukun karena kita akan membahasnya sampai 59 saja. Untuk ayat 60-nya di video berikutnya insyaallah. Mujrimun namanya mad arid lisukun. Kenapa? Karena ada huruf mad bertemu huruf yang sukun karena waqaf. Atau boleh, kenapa disebut mad arid lisukun? Karena ada mad tabi'i bertemu huruf hidup, ini huruf hidupnya na dan diwaqafkan. Mujrimun ya. Jadi kita baca lagi ya dari awal ya. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Ya, terima kasih. Kita habis ini kita mencoba menghafalkan 2 ayat ya, nyicil bersama anak-anak Rumah Tahfidz Quran Garden.
Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Insya Allah bertemu lagi di video berikutnya di ayat 60 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salamu ya. Qaulam mir rabbir rahim. Salamu qaulam ayo. Mir rabbir rahim. Ya, lagi let's dulu ya. Salamu qaulam mir rabbir rahim. Ayat 58. Salamu qaulam mir rabbir rahim. 59. Yauma ayyuhal mujrimun. mir rabbir rahim. Ayat 58. Salamu qaulam birrahim. Ayat 58. Mas Ali dapat belum? Tuh belajar sama Temu tuh. Tuh Temu tuh. Temu tidak maju. Sini aja. Temu ajarin nanti. Qaulam birrahim. Ayat 58. Salamu qaulam birrahim. Ayat 58. salamu qaulam salamu ya, ada harkat kasar di bawah, jadi bacanya wamtaju liatin kesini aja, yauma protesti, lihatnya ke tulisan aja. Ini huruf apa tadi? Mujrimun. Terus wamtazu yauma ayyuhal mujrimun. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 58. Salamu qaulam mir rabbir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 58. Salamu qaulam
qawlam mir Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 58. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Ayat 59. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 58. Salamu ulangi salamu qawlan mir rabbir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mas ayat 58. Salamu qawlan mir rabbir rahim. ayat 59. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Mir rabbir rahim. Wamtazul yawma tiga. Salamu qawlam mir Ayat 59. Mir rabbir rahim. Ayat 59. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Ayyuhal mujrimun. Ayat 58. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Yang kedua. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 58. Salamu qawlan mir rabbir rahim. Ayat 59. Wamtazul
yauma ayyuhal mujrimun. Hir. Kamu udah apa belum? Salah. Udah apa belum? Salamu. Nanti kamu biar bisa ngajarin aku. Salamu. Salah. Biar bisa ngajarin aku. Qawlam mir rabbir rahim. Surat Yasin, ayo. Ayat 58. Ya. Salamu. Terus wamtazul ayyuhal mujrimun. Alhamdulillah. Salamun Ini sudah. Tes ya, ayo tes dulu. Udah satu. Ayat. Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 58. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 58. Ayat 58. Salamun Oh, qawlam mir rabbir 58. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Ayat 58. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Ayat 59. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Matanya langsung. Ayat 59. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Kayak gitu. Subscribe ya.